Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifandi Ade Prandes dari kelas 6E dengan NPM 23351. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas membaca, yaitu melanjutkan tugas untuk membaca bab 2, yaitu di bagian TypeScript and Modern JS, The Rules of Enigma. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama itu ada Modern JavaScript esensial, lalu ada uh, why TypeScript matters, lalu ada basic types and interface, lalu ada generic and utility types, yang kelima itu ada strict mode configuration, dan yang keenam itu ada integrasi keislaman. Nah, di dalamnya itu ada TypeScript of philosophy pagar syariat, ada interface tipe data larangan gar atau ketidakjelasan, lalu ada street mode dan juga sikap wara atau kehati-hatian. Nah, di sini ada beberapa rangkuman ya. Nah, oke lanjut. Di sini kita akan membaca dulu apa itu TypeScript and Modern JS through Enigma. Nah, coba kita cari dulu. Apa itu? Oh, sini tidak bisa ya. Tidak bisa disalin. Apa itu TypeScript dan Modern JS? Kita membaca langsung dari bab apanya saja lah ya. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada Modern JavaScript Essentialis Upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern JavaScript lama dan React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript sendiri. Kita perlu memukul upgrade senjata. Nah, pemahaman kita agar setara dan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segala. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syariat untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling besar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var, beralih sepenuh ke let dan cost. Variabel var memiliki masalah serius dalam scooping atau cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan const memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup di dalam kurawal tempat mereka mendefinisikan menjaga memori tetap bersih dan terprediksi menggunakan const sebagai default untuk semua variabel yang lain tidak akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna untuk mencegah ketidaksengajaan penimpaan data. Hanya menggunakan leg jika kamu benar-benar yakin bahwa nilai variabel tersebut berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam debugging yang melelahkan kemudian hari. Selanjutnya kita bisa memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tapi juga bisa solusi cerdas masalah context this yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsional tradisional, kata kunci this bisa berubah makna tergantung siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error undefined yang membuat frustasi. Arrow function tidak memiliki this sendiri, melainkan mewarisnya dari lingkup sekitarnya, yang membuat sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Secara visual, sintak ini juga jauh lebih bersih, membuang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika function matematika sederhana
bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kamu temui di 90% tutorial dan dokumentasi React Native modern. Fitur-fitur berikutnya itu akan sering kita gunakan dalam destructuring, sebuah teknik untuk membakar objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan jika kamu menerima paket belanja online objek atau yang berisi baju, celana, dan sepatu tanpa destructuring. Kamu akan mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam satu baris deklarasi. Membuang sisa pembungkus yang tidak perlu. React Native, kita melakukan ini setiap saat ketika menerima parts di dalam komponen. Mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props nama, props umur, dan juga seterusnya. Kode ini menjadi deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan lagi bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupa juga spread operator C.3. Jadi alat ini tuh berguna sebagai yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, dan juga memanipulasi objek dan array tanpa merusak data aslinya atau immutability. Dalam pengembangan React, kita dilarang keras untuk mengubah state secara langsung atau mutasi, dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya jika kamu mengubah nama user atau dalam objek profile tanpa menghapus data, alamat dan nomor teleponnya, kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti nama saja. Ya mirip seperti fitur Save As di Microsoft Word kita, lalu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan manipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa React, karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Jadi, terakhir kita memiliki template latest fitur yang kemungkinan menyisipkan variabel dalam string tanpa harus melakukan penyambungan stroke concatenation yang menyakitkan mata dengan tanda tambah. Menggunakan tanda backtick, kita bisa menulis string multibaris menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks as variable. Ini berguna ketika kita menyusun URL dinamis untuk memanggil API ataupun menggabungkan nama depan dan nama belakang user dalam satu tampilan. Yang kedua itu ada why types matter the safety net. Jadi, banyak pemula yang merasa terintimidasi oleh atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya sebagai kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript adalah sebenarnya malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi atau lintas dan tegas. Ia memungkinkan dia menyebalkan karena banyak aturan, tapi tujuannya agar kamu selamat sampai tujuan. Jadi JavaScript adalah bahasa yang bertype dinamis, yang artinya variabel yang bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun, dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan dengan sebuah kesalahan kecil, misalnya saldo 1000, ditambah dengan 5000 dan menjadi 1500, alih-alih 1500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terdiam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat penggunaan komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan type data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuannya mendeteksi kesalahan pada compile time atau saat kita menulis kode, bukan pada runtime. Ini seperti memiliki editor naskah pribadi yang langsung menegurmu ketika typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save, dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena satu proses build atau ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug, potensial hanya melihat garis merah di editor code kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk di debugging. TypeScript mengubah pengalaman kode ini di tebakan berhadiah.
menjadi proses rekayasa yang persisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan karena compiler sudah memverifikasi secara otomatis. Selain keamanan TypeScript memberikan pengalaman pengembang yang lebih jauh superior berkat fitur IntelliSense atau autocomplete yang cerdas karena editor tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah. Ia bisa memberikan saran properti tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kalau kita sedang mengetik menggunakan library pihak ketiga dan JavaScript biasa, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi browser untuk tahu nama yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik titik dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan muncul seketika layar. Ini seperti bermain game panduan walkthrough yang selalu aktif di layarmu, membantu mengambil keputusan dengan benar dan setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim atau kembali membuka proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa isi dari sebuah objek user, apakah property name ataupun full name ID atau user ID, tanpa script harus menelusuri kode orang lain ataupun melakukan konsol log di mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript, kita cukup mengarahkan mouse ke variabel tersebut dan mendefinisikan tab akan muncul menjelaskan strukturnya. Dengan gamblang ini mengurangi beban kognitif di otak karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode ini menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi TypeScript industri saat ini sudah bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi besar tidak mau mengambil risiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function. Jadi jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer hari ini, kemampuan TypeScript hampir pasti persyaratan wajib atau nilai tambahan yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi type tambahan, tapi ini adalah investasi yang membayar di dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin terus sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabil jangka panjang akan meningkat drastis. Jadi, jangan anggap TypeScript sebagai beban tambahan ataupun penghalang kreativitasmu dalam membuat aplikasi. Anggaplah ia sebagai baju zirah besi yang kamu pakai mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi ia memberikanmu kekuatan super dan perlindungan maksimal di medan perang. Lalu lanjut yang ketiga itu ada basic, type dan interference, the blueprint. Nah, jadi langkah pertama menguasai TypeScript ini adalah memahami basic types, yaitu types data primitive yang sering terjadi blok berguna. Paling dasar dari sebuah informasi tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, number untuk segala jenis angkatan, untuk segala jenis angka, bulat maupun desimal, dan boolean untuk logika benar atau salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan type primitive secara eksplisit adalah garis pertahanan pertama. Kita melawan bug konversi data. Selain itu, ada tipe data ini yang sering disebut sebagai type penjahat atau jalan pintas, karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan ini ibarat memastikan sistem keamanan rumah malas mencari kunci pintu, sangat nyaman tapi berbahaya. Jadi, hindari sebisa mungkin kecuali dalam keadaan darurat. Kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data yang apa yang kita harapkan. Setelah data dasar tersebut masuk ke struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan types aliases yang berfungsi sebagai cetak biru kontrak untuk bentuk objek. Kita bayangkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama string, name, dan juga alat
alamat. Jadi mungkin bersifat opsional dan mendefinisikan kontrak di awal. Di script ini akan berteriak memberi garis merah. Jadi jika mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan NIM, memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang struktur tidak jelas. Salah satu powerful interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties dan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user memungkinkan sebuah belum mengupload opsional, misalnya avatar URL string. Kita tahu TypeScript bahwa melakukan pengecekan keberadaan data null sebelum menggunakan mencegah error klasik saat mencoba akses properti. Dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data kemungkinan tidak ada, dan menyiapkan rencana cadangannya. Jadi, kita juga sering bekerja dengan kumpulan data atau arrays. Tiap data memiliki cara khusus untuk menangani seperti string ataupun array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini bukan hanya suatu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenisnya. Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array dan khusus untuk string, TypeScript akan langsung memblokirnya. Ini sangat berguna ketika merender data proyek natif menggunakan flat list, karena kita bisa meyakinkan bahwa setiap di daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Lanjut yang keempat itu ada generic utility types. Jadi jika interface adalah cetak biru seperti statis, maka generic adalah cetak biru fleksibel dalam beradaptasi, mirip seperti wadah makanan menyesuaikan isinya dalam pemrograman. Kita seringkali memerlukan komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap type. Jadi generic kemungkinan kita menggunakan variable type yang bertindak sebagai prosedur tempat menampung data yang akan ditentukan nanti di kode yang digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native. Sebuah flat list harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu di daftar field ataupun daftar pengguna dan daftar produk, tanpa generik. Jadi kita harus membuat movie flats, user flatlist, dan product flatlist secara terpisah yang kamu tentukan saja, yang tentu saja sangat tidak efisien dan melanggar prinsip DRW, don't repeat yourself. Dan dengan generic kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas yang tahu type data yang sedang ia render. Jika kita masuk ke data film, ke dalam TypeScript secara otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data atau user, dia tahu item punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tag yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita kehilangan fitur autocomplete yang hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhana seperti mesin blender, mesinnya sama butuh fungsinya, tapi memproses buah apa saja. Jadi yang kita masukkan dalamnya dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Oke, saya punya proses membuat. Kebalikan dari partial adalah requirity yang memaksa, berarti wajib nodally yang membuat properti tidak bisa mengubah selain dibuat. Namun ada dua utility types yang lain powerful untuk memiliki data properti tertentu dari sebuah interface, dan misalnya hanya mengambil ID, username, objek yang juga lengkap dari kata sama kecil. Membuang properti yang tidak diinginkan. Jadi kayak sebelum menampilkan ke UI demi keamanan, dan hal ini bisa kita menahan type dan data kita seperti tanah liat membentuk sesuai kebutuhan spesifik setiap komponen. Lanjut yang kelima itu ada district mode configuration. Nah, sekarang kita setelah memahami sintaks dan fitur yang telah perlu kita bahas tentang aturan main ataupun konfigurasi seperti kerja kita melalui file tsconfig.json.
File ini adalah pusat kendali compiler TypeScript, tempat kita menentukan beberapa ketat ataupun longgar ataupun aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern terutama yang baru saja dimulai mengaktifkan mode straight atau true. Mengubah mode ini ibarat menyetel level kesulitan game atau hardcore musuh, lebih agresif dan juga aturannya lebih kejam. Namun bermain di mode ini sulit inilah yang akan melatihmu menjadi developer yang disiplin menghasilkan kode berkualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk tim profesional yang lebih standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam street mode adalah non-implicit any yang melarang keras variabel memiliki type any secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi type parameter fungsi TypeScript yang akan langsung protes mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita. Kita tidak bisa lagi asal jalan dulu, pikir belakangan. Kita harus merencanakan tab data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan karena harus mengetik lebih banyak, aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data kita sendiri. Ingat, ini hanyalah musuh di dalam selimut. Not implicity ini adalah satpam yang mengusirnya keluar. Konfigurasi JSON mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern JavaScript lama yang dimengerti oleh berbagai perangkat target version. Jadi kita hanya bisa menargetkan versi E6S, ES6, atau lebih baru karena React Native berjalan lingkungan yang sudah mendukung fitur modern. Namun, kemampuan untuk mengkonfigurasi modul resolution dan path alignment juga diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat import file menjadi lebih bersih dan struktur proyek lebih mudah dinavigasi. Jangan remehkan file konfigurasi ini, satu baris pengaturan yang salah bisa membuat seluruh proyek gagal berjalan. Mengadopsi street mode kemungkinan terasa seperti memakai baju yang terlalu ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer tergoda untuk mematikan aturan ini demi kenyamanan saat atur agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah untuk ketenangan di pikiran di masa depan. Aplikasi yang dibangun adalah fondasi tab yang akan lemah, menjadi bom waktu yang saat meledakkan saat skala besar. Jadi street mode sebagai standar pribadimu, bukan beban. Lalu lanjut yang keenam itu ada integrasi keislaman. The Code of Conduct. Dalam bab 2 kita mempelajari bahwa JavaScript modern dan JavaScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar aplikasi selamat dari kehancuran crash prinsip. Prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah. Yang pertama itu ada TypeScript di filosofi pagar syariat, yaitu di mana kita harus menggunakan TypeScript sebagai safety net agar jaringan pengaman TypeScript akan memarahi kita untuk memberi garis merah saat coding kita menengah, biasanya saat dijalankan oleh pengguna nanti. Lebih baik susah di awal daripada hancur di akhir. Lalu kalau dalam syariat Islam itu, dan hendaklah di antara kamu segala umat yang menyeru kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf untuk mencegah yang mungkar. Quran surat Al-Imran 104. Lalu ada interpretasi tipe data, langgaran gehar ketidakjelasan. Dalam muamalah transaksi Islam, ketidakjelasan gahar ini dilarang keras. Sebuah akad transaksi yang harus jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Rasulullah SAW bersabda, melarang jual beli alhas atau dengan melempar kerikil, dan jual beli gahar atau yang mengandung ketidakjelasan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga itu ada straight mode dengan sikap wara atau kehati-hatian. Jadi di mana sikap ini mencerminkan sikap wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam menjauhi hal-hal yang syubhat.
atau meragukan, atau berpotensi orang yang waras tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu sama seperti street mode. Tidak mengizinkan variabel digunakan sembarangan tanpa pengecek. Dan tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi sini ada beberapa rangkuman juga. Yang pertama itu modern JS, upgrade senjata. Lalu ada TypeScript safety net, basic type dan interface, generic utility types, dan juga strict mode configuration. Dan sudah selesai di pembacaan di bagian bab 2-nya. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian membaca bab 2 ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.